Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadil Darussalam, kelas 11 IPS 3, asal sekolah dari MAN Purwakarta. Jadi hari ini aku tuh mau bikin video yang menjelaskan sedikit materi ekonomi tentang APBD. Nah, apa aja sih yang mau dibahas di video ini? Jadi yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dari APBD, yang kedua tujuan dan fungsi APBD, yang ketiga kita akan belajar mengenai pengaruh APBD terhadap perekonomian. Sebelum masuk ke pengertian, kita harus tahu dulu nih singkatan dari APBD. Jadi APBD itu adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, selanjutnya, beberapa tujuan dari APBD, yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. Lalu yang terakhir, ada memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belajar. Dan APBD ini disusun sebagai pedoman rencana kerja pemerintah daerah yang berisi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun anggaran untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya APBD ini, maka tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam penggunaan dana daerah bisa dicegah. Fungsi APBD ini ada beberapa macam, di antaranya ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan yang terakhir ada fungsi regulasi. Nah, yang pertama ini ada fungsi alokasi. Fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsi anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemertaan. Lalu yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi guna memecah inflasi. Yang keempat ada fungsi otoritas sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang kelima ada fungsi perencanaan, berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada fungsi regulasi, untuk mengawasi pelaksanaan APBD dan sebagai tolak ukur kebersihan pelaksanaan APBD. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pengaruh APBD terhadap perekonomian? Jadi, ada beberapa pengaruh APBD terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satunya, yang pertama, ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi daerah. Dan yang tiga, ada memperluas lapangan kerja.